Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Azza wa Jalla, karena kita sadari betapa banyak karunia limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita ini dijadikan sebagai makhluknya yang paling istimewa di antara sekian makhluk-makhluknya yang ada di permukaan bumi. Walaupun demikian, tetapi kita tidak boleh merasa bahwa kita ini sebagai makhluk yang paling istimewa. Kita tidak boleh merasa bahwa kita ini sebagai makhluk yang paling penting di alam raya ini. Dan kita pun tidak boleh merasa bahwa kita ini sebagai makhluk yang bisa hidup sendiri tanpa mereka. Akan tetapi kita harus sadar bahwa eksistensi dan keberadaan manusia itu sangat ditentukan oleh orang lain dan juga sangat ditentukan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Kaitannya dengan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosio, makhluk yang eksistensi dan keberadaannya itu tidak mungkin akan terbentuk dengan dirinya sendiri. Eksistensi dan keberadaan manusia itu sangat ditentukan oleh orang lain. Dalam kata lain, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang harus bisa kerja sama dengan orang lain. Cobalah Bapak, saudara-saudara, sedikit kita berpikir. Betapa lemahnya kita ini. Betapa doaibnya kita ini. Lah orang kita memakai satu pakaian saja, baju umpamanya, itu sudah berapa kelompok manusia yang menghutangkan jasa kepada kita. Kita pakai celana, itu sudah berapa kelompok manusia yang terlibat dalam celana yang kita pakai ini. Dari yang mulai tanam kapas, kapas kemudian dipintal jadi benang, benang kemudian dijadikan bahan, bahan kemudian dijadikan celana. Yang membuat celana atau baju itu pun nggak cukup satu orang. Sudah jadi celana, sudah jadi baju, perlu pemasaran. Pemasaran perlu uang, perlu supir, perlu mobil. Tanpa mereka
Impossible kita bisa pakai celana dan baju. Dan memang begitulah Bapak saudara-saudara, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosio, makhluk yang eksistensi keberadaannya ini selalu ditentukan oleh orang lain. Dalam kata lain, saya katakan tadi bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang harus bisa kerjasama. Kalau kita tidak bisa kerjasama, nonsen eksistensi kita ini bisa diakui oleh orang lain. Lah orang kita lahir ke dunia ini atas kerjasama kok. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri tanpa kerjasama. Karena kita menyadari lahirnya kita ke dunia ini pun dasarnya kerjasama. Satu contoh kecil Bapak, saudara-saudara, tidak usah jauh. Untuk kita bisa tersenyum saja kita membutuhkan orang lain. Untuk bisa kita tertawa juga pun membutuhkan orang lain. Jangan coba-coba Bapak saudara-saudara bisa tersenyum sendirian, bisa tertawa sendirian. Jadi kerjasama itu lebih luas lagi, bukan hanya kerjasama dalam konteks antar manusia dengan manusia itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa manusia itu sangat terkait dengan alam-alam yang ada di sekelilingnya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Itu artinya Allah memberikan isyarat kepada kita. Tuhanmu itu adalah Allah, adalah Tuhan yang memelihara alam semesta. Jadi kalau itu kita dengan alam-alam yang lain itu kita saudara. Sama-sama dipelihara. Lah kalau kita sama-sama saudara, sama-sama dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mau merusak, itu kan gak etis. Masa sama-sama saudara, sama-sama dipelihara, sama-sama makhluk ciptaannya, kemudian kita mau merusak, itu kan gak pantas. Jadi kalimat Rabbul Alamin di sini Allah memberikan isyarat terhadap dampak lingkungan yang harmonis. Jadi kalau ada di sekitar kita ini alam yang namanya alam flora, alam fauna, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang. Binatang itu terbagi dua, ada binatang yang mempunyai akal. Seperti kita layaknya sebagai manusia, ada binatang yang tidak punya akal. Seperti kambing, kerbau dan lain sebagainya. Ada lagi namanya alam-alam malakut. Alam jin, alam setan. Nah ini semua alam ini itu sangat terkait dengan kita. Sebab apa? Sebab mereka itu juga anak dulur, saudara kita. Ya jadi kita juga saudaranya tumbuh-tumbuhan, saudaranya binatang, juga saudaranya jin dan setan. Saudara dalam arti apa? Saudara dalam arti kita ini sama sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak boleh saling merusak dan tidak boleh saling menyombongkan diri, itu tidak boleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kalimat Rabbul Alamin, Tuhan yang memelihara alam semesta. Allah kita sadari.
sebagai zat yang menciptakan kita, zat yang banyak sekali memberikan karunia rezeki kepada kita. Juga Allah pula lah yang harus kita sadari sebagai zat yang memelihara alam semesta, Allah yang memelihara alam flora dan alam fauna. Maka alangkah naibnya jikalau kita sudah dipelihara oleh Allah, kita sudah banyak diberikan karunia rezeki oleh Allah, kita sudah banyak berhutang jasa, tapi kemudian kita merusak apa yang telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak saudara-saudara, kalau Allah turunkan azab akibat tangan-tangan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab di permukaan bumi, itu pantas. Kata Allah dalam Al-Quran, Joharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas, akan nampak kerusakan, akan nampak kehancuran, akan nampak kebinasaan. Datang banjir bandang, datang gempa bumi, datang gunung meletus yang baru-baru ini Gunung Semeru, datang panas terik matahari yang berkepanjangan, datang polusi yang sedemikian kotor, datang kebakaran, datang angin puting beliung, datang longsor. Bukan kehendak Allah itu semua, tapi bima kasabat aidin nas, karena tangan-tangan kotor manusia yang selalu tidak memperhatikan harmonisasi kehidupan antara alam yang satu dengan alam yang lainnya. Bapak saudara-saudara, saya rasa Islam itu Bapak saudara-saudara demikian lengkap. Islam memelihara kelestarian alam lingkungan. Harmonisasi ini diciptakan bukan oleh alam flora dan alam fauna yang nampak di hadapan kita, sampai kepada alam yang tidak nampak pun. Makanya Bapak saudara-saudara, kalau kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita, kata Nabi, jangan sekali-kali kamu buang air kecil sembarangan tempat. Mengapa Nabi melarang kita membuang air kecil itu di sembarang tempat? Nabi bilang, jangan sekali-kali kamu buang air di atas air yang menggenang. Selain itu juga ada banyak penyakit, dan biasanya jin-jin itu ngeposnya di tengah-tengah air yang menggenang itu. Nah, hadis ini kita lihat kontekstualnya dengan alam lingkungan. Nah, itu dijelaskan dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita mengatur caranya harmonisasi antara lingkungan ini? Allah menyebutkan sifatnya dua kali ulang. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dan pada ayat berikutnya disebutkan lagi oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim. 17 kali minimal umat Islam diharuskan membaca surah Al-Fatihah. Dan dari surah Al-Fatihah ini ada kalimat yang diulang sampai dengan 2 kali. Apa ini rahasianya? Oh, yang pertama dalam rangka pembentukan watak agar supaya manusia membiasakan Rahmanir Rahim, mempunyai sifat kasih sayang belah kasihan kepada sesama makhluk. Rahman Ar-Rahim. Rahman dan Rahim itu mustaq dari kata-kata rahmah, yang artinya keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Jadi bagaimana caranya kita mengatur harmonis antara berbagai macam kehidupan alam yang ada sekitar kita ini, baik itu alam flora, alam fauna yang nampak di hadapan kita, atau kepada alam yang tidak nampak pun, itu semua dengan dasar Rahman dan Rahim, semua dengan dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau dengan alam flora dan alam fauna aja kita harus kasih sayang, apalagi sesama manusia. Tentunya lebih dari itu Bapak saudara-saudara. Cuman kasih sayang kita sesama manusia itu jangan kelewat batas. Apalagi belum ada hubungan akdun nikah.
Ya, antara pria dan wanita belum ada hubungan akad nikah, kemudian dia sudah berbuat kasih sayang begitu hebat sehingga terjadi konslet. Ini berbahaya Bapak saudara-saudara. Yang kedua, selain dalam rangka membentuk keberadaan manusia supaya hubungan antara umat manusia dengan alam yang ada di lingkungan kita ini, itu semua dengan dasar Rahman dan Rahim, yang memang itu sangat diperlukan juga bahwa dalam rangka membentuk kepribadian manusia. Dan saya ingatkan, agama kita ini, Islam ini adalah agama yang penuh dengan Rahman Rahim, Pak. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan, oh Islam itu adalah agama kasar, agama tukang perang, agama pedang. Jadi bagaimana Islam itu identik dengan kekerasan, Pak? Namanya juga Islam. Islam itu diambil dari kata-kata salman dan salamatan, yang artinya keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Jadi bagaimana Islam itu identik dengan kekerasan? Kalaupun ada, itu mungkin bukan Islamnya, oknumnya. Kalau tidak percaya Bapak, saudara-saudara, kita setiap hari umat Islam, mukmin dan mukminat, minimal 5 kali berdoa kepada siapa saja tanpa diminta, kita doakan tiap hari. Setiap sholat kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok sebelah kanan. Kemudian kita tengok lagi sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa itu tanpa diminta. Dan kita tidak pernah melihat perbedaan antara umat manusia, antara umat beragama. Tidak. Tanpa diminta kita doakan. Kita tengok Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan. Itu artinya isyarat, ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, keberkahan kepada orang-orang yang ada sebelah kanan saya. Berapa miliar Bapak, saudara-saudara, orang yang ada sebelah kanan kita. Kemudian kita tengok lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya isyarat, ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, keberkahan kepada orang-orang yang ada sebelah kiri saya. Tanpa diminta kita doakan. Lalu siapa Bapak, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu kasar, agama pedang, agama tukang bikin ribut. Kalaupun terjadi peperangan pada zaman Rasulullah, itu bukan semata-mata muncul peperangan itu munculnya datangnya dari Rasulullah, tidak. Tapi peperangan itu terjadi merupakan akibat apa? Serangan orang-orang di luar Islam memusuhi Islam. Ya siapa sih Bapak, saudara-saudara, orang yang diserang diam aja? Semut yang kita injek kecil itu bisa gigit. Dan Islam tidak punya falsafah. Kalau kamu ditempeleng pipi kananmu, maka serahkan pipi kirimu biar bonyok sekalian. Tidak. Islam punya falsafah, manduriba walam yahmar fahuwa kal himar. Kalau kamu ditempeleng diam saja, keledai loh, kata Nabi. Jadi Bapak, saudara-saudara, sekali lagi Islam itu adalah agama yang penuh dengan Rahman Rahim. Kalaupun ada orang mengatakan agama Islam itu adalah agama kasar, tukang perang, tukang bikin ribut, itu isu ya sengaja dilontarkan oleh orang-orang Zionisme, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang Orientalisme yang sengaja untuk menghancurkan nama baik Islam di permukaan bumi ini, Bapak, saudara-saudara. Islam itu Rahman dan Rahim, kasih sayang. Kenapa? Kasih dulu baru kasih sayang. Dan memang prosesnya demikian. Orang kalau cuma ngasih, Bapak, itu belum tentu sayang. Tapi kalau orang sudah sayang, mesti ngasih. Jadi kalimat Rahman dan Rahim ini satu ikatan, bahwa di sini ada perpacuan antara kita dengan orang-orang non-Muslim. Ini urusan dunia, Pak, ya. Tapi kalau sudah urusan akhirat, insya Allah saya jamin, asal dia mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan dapat, insya Allah.
Saya jamin itu. Tapi kalau sudah urusan dunia, ini harus ada perpacuan, harus ada kerja keras dalam rangka untuk mendapatkan istibah, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, Bapak saudara-saudara, ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Tabarakallahu wa ta'ala, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mempunyai belas kasihan, rasa cinta mencintai, rasa kasih sayang, baik itu sama makhluk manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, maka orang itu akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit. Kata Nabi, walau jabihata uskur. Kalau kita sanggup berbuat kasih sayang, sekalipun hanya menyembelih seekor binatang burung yang kecil, kita sanggup berbuat kasih sayang. Rahimallahu yaumal qiyamah. Orang itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memotong hewan, Pak, harus pakai pisau yang tajam. Motong hewan pakai pisau tumpul itu nyiksa. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sedang Jumat yang mulia hadirin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita dapat mampu melaksanakan segala tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita dan kita bisa sanggup beramar ma'ruf dan nahi munkar. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, berikan kita panjang umur, berikan kita kesehatan dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekedar inilah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi maswabihil qur'an. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima wa bada'a bi nafsihi ta'zima wa qalla jalla jalaluhu alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu manil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadiyal hajat wa yakafiyal muhimmah. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asatiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal mulhidin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlatikum wa yahdikum wa la zikrullahi ajal wa akbar. Aqimis shalah.